Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa secara kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Sebelum lanjut, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kalau begitu langsung saja ya. Lama-lama. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fenomena geosfer untuk litosfer. Di hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru dari fenomena geosfer, yaitu bagian hidrosfer. Di layar ini sudah bagikan. Di sini adalah fenomena geosfer yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kita ini secara umumnya adalah seperti ini ya. Jadi di akhir nanti apa yang ingin dicapai kalian pertama dari konsep geografi, kemudian dari macam-macamnya jenis dan lain sebagainya, kemudian ada nanti tentang fenomena geosfer. Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik. Di situ ada ya, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang pengaruh fenomena hidrosfer terhadap kehidupan di muka bumi. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menyimpulkan fenomena geosfer, ya, pengaruh fenomena geosfer dan akibatnya bagi kehidupan di muka bumi. Nah, jadi ini adalah dua pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berikutnya adalah materinya. Jadi kita di awal ini ya akan mempelajari tentang siklus hidrologi atau siklus air, kemudian perairan darat, dan juga tentang konservasi air tanah dan juga daerah aliran sungai. Ini ada beberapa materi sih sebenarnya, tapi untuk awal ini dulu. Kemudian sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Kalian lihat ini. Beberapa hari yang lalu bagaimana kondisi di tempat kita? Ada yang nggak bisa masuk sekolah? Ada ya. Ada beberapa karena tidak bisa melalui jalan ya. Nah, apakah banjir itu setiap tahun? Apakah ini yang baru kali pertama atau yang bagaimana di tempat kita? Tidak. Tidak. Apakah sering tempat kita ini banjir? Sering. Sering ya. Tapi tidak semua. Kalau yang kemarin itu bagaimana menurut kalian? Yang kemarin, yang terjadi itu hari Minggu dan Senin kemarin bagaimana? Apakah itu termasuk kategori yang sudah parah atau bagaimana? Parah ya? Lumayan parah, yang tadinya tidak pernah akhirnya pernah. Oke. Nah, di sini dan Ibu akan putarkan satu buah video yang nanti akan menjelaskan tentang fenomena hidrosfer. Jadi silakan kalian menonton dulu ya. Videonya. Mic hidupin. Putus. Zoomnya putus. Apakah jumlah air di bumi Zoomnya putus. atau berkurang atau bertambah? Kalau tergantung, apa saja penyebab terjadinya banjir? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab sesaat lagi. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Recording in progress. Seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru yang dapat menambah pengetahuan Anda. Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut sebagai hidrosfer.
bumi akan bertambah karena adanya hujan, ataukah jumlah air di bumi selalu tetap? Begini ceritanya. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus ini dibedakan atas siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, atau biasa disebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung, maka uap tersebut akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Jika jumlah air di bumi selalu tetap, mengapa bisa terjadi banjir? Apakah ini menunjukkan bahwa jumlah air di bumi bertambah? Beginilah ceritanya. Siklus daur ulang air berlangsung secara terus-menerus, dimulai dengan proses evaporasi hingga jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air ini menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi, curah hujan yang terjadi setiap tahun tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah dan ada kalanya curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau atau sungai meluap sehingga berpotensi banjir. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Hujan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, atau sungai menjadi penuh dan tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Akibatnya, air akan meluap ke daratan di sekitarnya. Kedua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Salah satunya adalah kurangnya tempatnya resapan air akibat sebagian besar tanah telah digunakan sebagai pemukiman. Hal tersebut diperparah oleh penataan bangunan dan wilayah yang tidak memperhatikan sistem pembuangan air. Selain itu, kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Ketiga, perilaku manusia yang menghambat laju aliran air di selokan atau sungai dengan membuang sampah. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir ke hilir menjadi tersumbat sehingga tergenang kemudian meluap. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah jumlah air di bumi selalu tetap? Jawabannya, secara teori jumlah air di bumi relatif tetap. Yang berubah hanyalah pada sifat, bentuk, dan persebarannya. Semoga jawaban ini dapat membantu Anda. Sekian dulu penjelasan dalam video singkat ini. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat dan Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas untuk video tadi? Jelas. Di sini ada beberapa penjelasan tentang siklus air. Jadi siklus hidrologi itu sama saja dengan siklus air. Nah, di sini siklus air itu terbagi atas beberapa tahapan. Nah, ada evaporasi yang artinya adalah penguapan. Jadi permukaan air yang dipanaskan oleh sinar matahari menguap. Nah, kemudian ada kondensasi. Jadi uap air yang sudah naik tadi, dia mengalami pengembunan sehingga berubah menjadi
awan. Pernah lihat awan? Ada yang belum pernah lihat awan? Ada yang belum pernah lihat awan? Ada ya. Jadi awan itu dia adalah penggumpalan atau hasil dari pengembunan dari uap angin. Nah, kemudian dia akan terbawa angin dan kemudian nanti turunlah hujan. Kemudian tadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan banjir seperti yang baru terjadi di tempat kita. Ada karena curah hujan tinggi, ada juga karena memang lingkungan kita yang kurang terjaga. Sekarang selain dari banjir, apakah ada lagi yang mungkin terjadi dari akibat gangguan siklus air? Kan kalau misalnya hujan, berarti sekarang ini kan musim apa ya? Musim hujan. Nah, kalau sekarang kita ada musim hujan, maka kemungkinan yang terjadi adalah banjir. Nah, selain itu, apakah ada selain hujan ini yang mungkin terjadi dari siklus air kalau harus terjadi gangguan? Apa? Kalau musim kemarau biasanya bisa terjadi apa? Kekeringan. Selain itu apa ada lagi? Kebakaran. Biasanya kebakaran hutan ini banyak menyebabkan kerugian. Ada juga yang disebabkan kebakaran itu apa? Asap, betul. Selain itu apa lagi? Ada nggak? Kita minum nggak? Kalau misalnya kita banjir, bagaimana kondisi semua kita? Berarti tercemar ya. Sekarang untuk lebih memastikan tentang pemahaman kalian dan juga dari ya untuk kalian belajar mandiri juga, Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok yang nantinya kalian akan mengerjakan LKPD, di mana di situ nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan kalian cari, kalian tentukan, kemudian kalian cari solusinya, gitu ya. Untuk membentuk kelompok, Ibu minta kalian silakan berhitung dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5. Nanti setelah sampai 5 maka kembali lagi dari 1. Secara berurutan ya, bergiliran. Jadi yang mana dapat nomor 1 maka dia bergabung di kelompok 1. Maaf, sampai 4 ya, sampai 4. Sampai 4 ya. Jadi 1 sampai 4 nanti dilanjutkan sampai habis ya. Silakan dimulai dari pojok sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1 berarti ya. 1. Jangan 5, 1. Karena dia sendiri. Selain jadi 5 sekarang yang kelompok 1 silakan berkumpul dengan rekannya kelompok 1 di sebelah sini. Yang kelompok 2 boleh di tengah sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Bangkunya gak usah dipindah aja, tapi pakai bangku yang ada di dekat itu aja ya. Silakan sekarang. Boleh. Kelompok 4 di situ ya. Iya, sini. 1 di sini. 2 di sini. Kamu 4 Pak. 3. Betul. Selanjutnya
Ibu akan bagikan dulu LKPD kalian sesuai dengan kelompoknya. Di sini sudah langsung Ibu berikan lembaran untuk kalian menulisnya ya. Bawa nak musik kerja pakai kali. Apa nak? Bukan. Usam. Kelompok 2. Kalau betul nggak kelompok 2? Ya, ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Oke. Sekarang silakan kalian buka dulu LKPD-nya. Ibu akan bagikan juga bahan bacaan untuk setiap kelompok ya, yang sesuai dengan materi kita hidrologi. Nah, untuk kelompok 3 Merah. ini bahan bacaannya ya. Ini Nah. baik. Sekarang di LKPD itu sudah diberikan gambar di mana kalian akan menganalisis apa kaitannya fenomena tersebut dengan siklus hidrologi. Nah, jadi di sini kaitannya dengan siklus hidrologi. Kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber, ya, baik itu dari bahan bacaan yang sudah Ibu bagikan atau dari internet, ya. Jadi bisa kalian cari lewat link yang sudah Ibu bagikan tadi sebelumnya, atau ya kalian bisa juga men-share sendiri lewat Google ya. Oke. Boleh saja ya. Untuk yang ini Ibu hanya berikan waktu sebentar. 15 menit aja ya. Bisa nggak? Kira-kira cukup nggak? 15 menit untuk mencari informasi dan langsung mencatat informasinya bisa? Bisa. Cukup? Cukup. Oke. Kalau begitu sekarang silakan boleh mulai dikerjakan sambil diskusi dengan temannya ya. Cari nomor 3, Nomor 5. nomor 2, nomor 1. Silakan boleh sambil dikerjakan ya. Sambil kalian mengerjakan buatan siapa yang oh ya maaf, Ibu kelupaan ada lagi juga yang aku sampaikan. Boleh ya. Ada di halaman 220 ya. Di halaman 220 karena selain dari buku bahan bacaan yang dipastikan tadi, di sini juga ada ya di buku paket ini. Silakan. Boleh ya. Bisa langsung kerjakan dulu. Cukup ya, 15 menit cukup? Cukup, oke.
sambil diskusi sama temennya ya. Mas, kita keluar kan? Mic-nya. Ada kesulitan? Tidak ada. Bisa ya? Oke, lanjut aja. Silakan sambil dibaca juga sambil dicari ya. Mic-nya keluar kan? Bun, bun. Sudah bisa dicari? Bisa ya? Sambil dicatat aja ya. Ditulis informasi apa yang sudah. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ditulis. Nah, zoom mikrofon keluar. Mikrofonnya. Gimana? Masih ada waktu ya. Silakan dulu sambil. Ada lagi? Masuk ke zoom.
yang boleh cari sambil searching boleh, ada yang sambil boleh, silakan ya. Kalau yang mau sambil baca bahan bacaan, bukunya boleh ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan sama kita silakan. Bun, zoom mikrofonnya kalau tak keluar. Ih, masukin dulu. Kasih waktu ya. Recording in progress. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil cari informasi boleh ya, tidak apa-apa. Bagaimana? Bisa. Yang di sini? Berapa dua? Ambil dicatat aja ya. Itu semua informasinya ini yang diberikan tadi ya, ada yang dari artikel, ada juga yang dari ada sudah disediakan. Ambil aja. Setelah ini nanti ya, hasil dari kerjaan kalian nanti akan kita presentasikan ya. Tentang kelas. Jadi saat kalian iya, maju aja ya. Yang kelompok yang mempresentasikan semuanya maju aja ya.
Cepat. Iya. Semua sudah ada informasinya ya. Lagi informasi sekarang ini sudah sekali akses. Sebenarnya masih ada sih 3 menit lagi. Ayo. Kalau ada yang baru dilengkapi, silahkan dilengkapi. Diskusi itu nggak apa-apa ya, kalau kalian mengeluarkan suara jangan takut ngobrol dengan teman karena mau diskusi. Tidak apa-apa. Juga yang harus bisik-bisik tetangga. Ya, sambil santai aja, kerjakan aja sambil diskusi saja dengan temannya. Itu nggak sih, gitu loh, hasil kalian itu dari mana? Gitu kan. Itu aja. Ada yang nulis, ada yang cari ya, saya bisa berbagi. Satu sepi ya. Serius sekali saya. Korea. Baik. Apakah sudah semua? Sudah semua ya? Udah. Kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan saja untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini Ibu beri waktu 5 menit untuk presentasi dan tanya jawab ya. Seperti biasa ya. Kita presentasi nggak perlu bergiliran juga sih, siapa yang mau siap duluan boleh. Kelompok 1? Boleh? Semuanya? Ya, nggak apa-apa. Apakah kita pakai bangku atau bagaimana di depan? Atau nggak usah? Berdiri aja, oke? Silakan presentasinya aja ya. Dari sini, silakan. Bacanya yang lantang ya. Ya, teman-temannya yang lain. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Terlebih dahulu perkenalkan, saya sendiri Hada. Saya Maimun Aniati. Saya Uliasana. Saya ingin membaca dampak El Nino di Indonesia dan keterkaitan dengan siklus hidrologi. El Nino awalnya digunakan untuk menandai arus laut Tengah Tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador. Menghangatnya
perairan di Amerika Selatan ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas di Samudra Pasifik bagian timur, bahkan dapat mencapai batas Tenggara Pasifik Tengah. El Nino terjadi akibat interaksi antara permukaan laut dan atmosfer di Pasifik tropis. Perubahan suhu muka laut di wilayah ini mempengaruhi atmosfer di atasnya. Perubahan atmosfer juga mempengaruhi perubahan suhu dan arus laut melalui mekanisme umpan balik atmosfer laut. Setiap interaksi ini, atmosfer laut berosilasi antara kondisi hangat El Nino ke netral atau dingin La Nina. Siklus rata-rata terjadi 3 sampai 4 tahun dan mempengaruhi pola iklim di seluruh dunia. El Nino meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Sudah selesai? Dampaknya bagi kehidupan manusia adalah 1. Musim kemarau yang lebih panjang, 2. Ancaman enggak panen pada lahan pertanian tanah hujan, 3. Kualitas lingkungan menurun karena kekeringan, 4. Faktor ekonomi juga terganggu karena beberapa hasil dari pertanian terjadi, 5. Kondisi tertinggi juga rentan terhadap persebaran penyakit. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Diberikan ruang bertanya. Siapa yang mau? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apakah El Nino mengetahui siklus hidrologi? Berikan gambarannya. Apakah El Nino mempengaruhi siklus hidrologi dan berikan gambarannya? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dena. El Nino merupakan penghangatan permukaan laut di mana nanti akan memenuhi atmosfer di atasnya dan atmosfer juga mempengaruhi suhu permukaan air laut. Meningkatkannya suhu menghasilkan banyak di area Sumatera Pasifik dan hujan mengandung uap air, itu meningkatkan curah hujan di Pasifik Tengah dan akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi El Nino mempengaruhi siklus hidrologi atau siklus air. Dari kelompok lain ada yang mau beri tanggapan? Silakan. Kalau mau beri tanggapan, Ibu akan tambahkan sedikit ya. Untuk El Nino ini dia adalah anomali tahunan. Ini sudah siklus yang terjadi dari zaman dulu ya. Dari dulu sudah ada siklus ini. El Nino disertai juga dengan yang namanya La Nina. Kalau El Nino itu adalah penghangatan, kalau La Nina adalah pendinginan. Ya. La Nina dengan El Nino. Tapi di sini sesuai dengan tugasnya ya, dengan LKPD-nya membahas tentang gejala dari El Nino. Betul sekali. Jadi yang dibahas mereka adalah tentang kekeringan yang disebabkan oleh El Nino, yaitu penghangatan curah hujan, penghangatan permukaan air laut di bagian Pasifik Tengah. Ya. Kalau bagian Pasifik Tengah itu terjadi penghangatan, maka di sana penghasilan awan itu akan lebih meningkat karena air laut yang dihangatkan itu kan dia akan menguap dan akhirnya jadi awan, maka di sana curah hujannya tinggi. Nah, karena curah hujan yang tinggi di daerah Pasifik Tengah, maka di wilayah Indonesia terjadilah musim kemarau atau kekeringan karena daerah sana yang tinggi, daerah kita tidak. Daerah kita daerah kekeringannya di sana yang curah hujannya tinggi, di tempat kita yang rendah gitu. Maka di tempat kita yang bisa menyebabkan kekeringan. Nah, kekeringan yang didapat dari El Nino ini cukup banyak ya, dengan keringnya lahan, situ kurangnya air tanah ya, air tanah sumber air yang kering itu banyak dampaknya.
Ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok lain atau mau bertanya lagi? Tidak ada. Cukup? Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh silakan kembali dulu. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Kelompok berikutnya siapa yang mau duluan? Kelompok 2 dulu atau kelompok 4 dulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Aku dari sini sampai sini. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang banjir dan kaitannya dengan siklus hidrologi. Saya Florensa Ivana. Saya Rebel Agustin. Saya Sindiana Putri. Banjir dan kaitannya dengan siklus hidrologi. Banjir merupakan luapan air yang tidak bisa diserap oleh tanah dan tidak mampu ditampung oleh sungai, danau, bendungan, dan lainnya. Banjir merupakan bencana yang kedatangannya tidak terduga. Pertanyaan yang sering muncul yaitu bagaimana bisa daerah yang merupakan salah satu lokus keseluruhan paru-paru dunia tergenang banjir. Ini terjadi karena adanya gangguan pada siklus air. Pada prosesnya, siklus hidrologi memerlukan vegetasi yang sebagai agen penahan aliran air. Pada musim penghujan, presipitasi air terjadi dengan intensitas yang tinggi. Air yang turun melalui proses presipitasi akan mengalami infiltrasi atau perkolasi dan sebagainya. Akan mengalir di permukaan runout. Vegetasi memiliki kemampuan untuk menyerap air dari pori-pori tanah melalui akarnya, sehingga air yang terdapat dalam pori-pori tanah masuk ke dalam perakaran vegetasi. Tidak adanya vegetasi dalam siklus air dapat menyebabkan banjir genangan air terjadi karena pori-pori tanah penuh untuk menampung air akibat infiltrasi air dalam jumlah besar. Saat musim penghujan, dapat dikatakan jika gangguan pada vegetasi juga menyebabkan gangguan siklus air. Dampak dari banjir. Kerugian materi karena harta benda yang terendam atau hanyut terbawa air, kerusakan fasilitas masyarakat, terhambatnya aktivitas masyarakat, menurunnya kesehatan masyarakat. Baik, ada yang bertanya? Berarti ini sudah cukup ya presentasinya ya. Oke. Sekarang berikan kepada rekan-rekannya, teman-teman semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok 2. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan ke kelompok 2, bagaimana pendapat kalian yang bisa dilakukan sebagai pemecah banjir? Terima kasih. Bagaimana pendapat dari kelompok 2 ya? Menurut kami ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 2. Mengajak masyarakat untuk menghindar menebangi pohon. Kalaupun ditebang, harus dilakukan reboisasi. 3. Pemerintah harus tegas dalam membuat aturan untuk penggarapan lahan yang memangkas hutan, misalnya mewajibkan reboisasi. Baik. Bagaimana? Jelas. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana langkah pencegahan banjir ya? Kelompok 2 berarti kasusnya tadi apa? Tentang banjir di Kalimantan ya? Iya. Memberikan sebuah gambar ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu? Tidak ada. Jelas ya? Jelas. Dari penyebab, kemudian dampak, sama solusinya ya. Baik, Ibu tambahkan sedikit. Di Kalimantan ini, kan kita terkenal ya, Kalimantan dan Sulawesi itu adalah daerah yang merupakan paru-paru dunia ya, salah satu paru-paru dunia. Karena besarnya lahan hutan. Kalimantan, jadi hutannya masih sangat terjaga.
Tapi beberapa tahun terakhir sering terjadi hal yang agak aneh di tempat kita ya. Kenapa? Yang di lokasi yang tadinya tidak pernah terkena banjir, tiba-tiba terkena banjir. Seperti yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu di tempat kita ya. Pernah nggak kalian lihat jalan menuju sekolah kita yang daerah Simpang 3 itu banjir? Selama ini pernah tidak? Pernah. Ada yang tidak, ada yang pernah? Kemarin waktu hari Senin kalian lewat di situ berair nggak di depan dekat Simpang 3? Ya, berair. Pernah nggak selama ini kalian lewat di situ berair? Berarti baru kan? Baru. Begitulah gambarannya. Kenapa kok yang tadinya tidak pernah banjir kok bisa jadi banjir? Jadi ada beberapa hal atau faktor yang memang bisa menyebabkan hal tersebut. Bisa dari faktor manusia dan juga bisa dari faktor alam. Kalau dari faktor manusia ya banyak, kalian sendiri juga tahu. Pertama adalah gaya hidup manusia. Gaya hidupnya itu loh, biasanya buang sampahnya itu yang penting lempar aja dari tangan nggak selesai ya. Gak tahu dia masuk ke selokan kah, masuk ke sungai kah, masuk kemana ya, gak apa-apa katanya. Apakah itu menurut kalian bagus? Ya. Berarti kita harus merubah gaya hidup. Kemudian kalau dari faktor alam itu ya iklim kita ya. Faktor alam, kondisi alam kita. Sekarang adalah musim hujan. Jadi faktor dari gaya hidup manusia ditambah dengan faktor alam kita ya. Faktor alam sekarang musim hujan, akhirnya air tidak bisa dibendung lagi. Apalagi sekarang ini yang kalian tahu, air itu sudah sangat-sangat mengganggu kalau banjir ya. Tempat kita ini sudah mengganggu akses dan aktivitas. Bahkan kalian kemarin padahal pengen sekolah tapi nggak bisa lewat karena banjir. Ada ya? Teman satu kelas kemarin ada ya? Yang nggak bisa karena banjir, katanya selutut di jalan. Motornya banyak yang mogok, gitu kan? Nah itu dampaknya, artinya aktivitas kita pun akhirnya terganggu. Nah, ada yang paling sekali ini bermasalah di tempat kita adalah ya apa? Perusahaan apa saja yang tempat kita ini yang berpengaruh dengan adanya vegetasi. Tadi ada masukan vegetasi ya. Vegetasi itu artinya tumbuhan atau tanaman ya. Tumbuhan atau tanaman, tumbuhan itu. Nah, vegetasi itu sangat penting karena dengan adanya pohon dia menyerap air. Karena akar pohon itu perlu, tumbuhan itu ya perlu air untuk terus hidupnya. Jadi mereka yang membantu. Sambil ibu menjelaskan boleh balik aja daripada begitu. Silahkan ditutup nih. Presentasi kami sudah selesai. Sekian dari kami, terima kasih. Silahkan. Tapi ibu tambahkan sedikit ya. Jadi perusahaan yang tempat kita ini beberapa itu menggarap lahan, ya, menggarap lahan untuk mengambil sumber daya alam, baik itu perusahaan perkebunan ataupun perusahaan tambang. Yang paling parah adalah tambang, betul tambang ya. Paling parah itu betul sekali. Kenapa? Nah, tambang ini itulah yang mengeruk tanah sampai ke bagian dalam. Jadi mau tidak mau vegetasi yang ada di atasnya juga tergerus. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat untuk hasil dari kelompok 2 tadi? Ya, berarti sudah cukupkan ya untuk kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Berarti kita giliran aja ya, kelompok 3 dulu ya, kelompok 4 sabar ya. Silakan kelompok 3 lanjutkan. Namanya baik, kami dari kelompok 3. Selamat pagi, shalom. Kami di sini kami sedang mendatangkan 4 orang. Saya sendiri Stefani
sini kami ingin mempresentasikan tentang kabut asap. Kabut asap adalah pencemaran udara yang cukup berbahaya dan sangat mengganggu kesehatan. Kabut asap disebabkan dua faktor. Satu, dikarenakan aktivitas manusia. Dua, karena faktor alam. Di Kalimantan sering terjadi kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan, baik karena oleh manusia atau karena faktor alam. Kabut asap sering terjadi pada musim kemarau, di mana curah hujan yang sedikit menyebabkan lahan kering dan cukup juga menyesuaikan diri dengan kurangnya air. Selain itu, kondisi angin kencang dan kemarau memperparah kebakaran hutan karena sulitnya padam. Inilah yang nampak ketika siklus air berubah di suatu wilayah karena faktor alami, yaitu musim kemarau, di mana sedikitnya jumlah awan yang terbentuk sehingga cakupan curah hujan pun menurun. Akhirnya lahan kering dan tumbuhan juga mengering karena tumbuhan mengurangi transpirasi untuk menghemat air. Hal ini membuat mudah terbakarnya lahan dan timbul kabut asap. Satu, mengganggu kesehatan masyarakat. Dua, kualitas udara yang menurun. Tiga, terhambatnya aktivitas masyarakat. Empat, dampak ekonomi bagi pengusaha, misalnya penerbangan tertunda karena kegiatan sosial karena mengganggu aktivitas, misalnya pelajar tidak bisa sekolah dan hanya belajar dari rumah. 6, dampak lingkungan. Kabut asap terjadi akibat kebakaran lahan. Kebakaran lahan tersebut menghasilkan sisa alam yang bisa menyebabkan tanah. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab sebentar ya. Sebelum sesi tanya jawab, di sini di kelompok 3 berarti membahas tentang kabut asap. Berarti gambarnya diberikan tadi masalahnya tentang kabut asap ya. Dan apa hubungannya dengan siklus gitu loh. Tadi dijelaskan bahwa dari kelompok 3 tadi ya, kabut asap itu terjadi, ini yang ibu dengar tadi ya. Kabut asap itu terjadi karena adanya kebakaran lahan. Nah, di musim kemarau gitu ya. Ya, berarti kebakaran lahan di musim kemarau. Berarti karena siklus air di musim kemarau itu berkurang ya, maka tumbuhan atau vegetasi juga mengurangi proses transpirasi. Oh, itu tadi yang didengar. Yang lain dengar tidak? Berarti langsung aja silakan. Boleh? Kalau ada yang mau bertanya pada silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara mencegah kabut asap pada musim kemarau. Silakan, siapa yang mau menjawab? Jawabannya yaitu 1, jangan membakar sampah jika tidak dijaga. 2, jangan membiarkan sisa pembakaran yang masih menyala tapi padamkan hingga benar-benar tidak ada bara lagi. 3, mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan atau sampah sembarangan. Sudah cukup jelas. Jelas. Terima kasih atas presentasi kami. Cepat sekali mereka tutupnya ya. Tidak diberikan yang lain lagi bertanya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin mereka grogi ya. Grogi ya. Apalagi sudah agak siangan seperti ini ya. Sudah lapar haus ya. Apa ya? Oke. Nah, Ibu tambahkan dulu sebelum kita lanjut ke kelompok 4. Jadi tadi ada kaitannya dengan siklus hidrologi di musim kemarau. Jadi tingkat filtrasi atau penyerapan air di dalam tanah itu menurun. Jadi tumbuhan-tumbuhan juga mengalami penurunan dalam proses transpirasinya. Nah, itu yang menyebabkan tumbuhan itu jadi kering dan mudah terbakar. Kalau tersulut, misalnya ada yang buang puntung rokok sembarangan atau ada yang bakar sampah terlalu dekat dengan lahan kering, bisa memicu terjadinya kebakaran
Kemudian apakah ada sih cara mencegah seperti yang tadi ya? Ada. Yang dijawab oleh kelompok 4 tadi juga betul sudah, tidak bakar sampah sembarangan. Kalau misalnya habis bakar sampah itu barangnya belum bisa dipadamkan, jangan ditinggal. Karena siapa tahu nanti barang itu kan masih menyala, akhirnya bisa membakar lahan yang lain. Sebenarnya apa ya sebutannya untuk yang kalau kita bakar itu biasanya ada yang terbang-terbang kayak abu atau bara yang terbang-terbang ya, membawa angin. Itu bisa loh menyebabkan kebakaran juga, karena belum tentu apa yang dibawa angin tadi yang terbang seperti abunya itu tadi padam ya, dia bisa masih menyala, terkena tumbuhan yang kering, bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah, Ibu mau bertanya, menurut kalian sebelumnya ya, menurut kalian, ini boleh semua kelompok ya, tidak hanya kelompok 3. Kalau misalnya kebakaran hutan itu, apakah bisa terjadi tanpa adanya orang yang membakar lahan? Bisa. Dari apa ya? Dari apa? Dari panas matahari yang terlalu panas. Dari panas matahari yang terlalu panas ya? Iya. Dengan lahan yang kering. Dengan lahan yang kering. Lebih tepatnya, karena cuaca yang panas, lahannya kering, begitu ada gesekan antar tumbuhan, terutama batang pohon, maka bisa menimbulkan percikan api. Ya, betul. Pernah nggak waktu kalian belajar pramuka itu diajarin bikin api dari kayu? Belum. Dari batu pernah. Dari batu pernah ya? Pernah. Dari kayu juga bisa ya, tapi harus syaratnya satu, harus kering. Harus kering. Kalau kayunya basah ya nggak bisa. Karena kan memang lebih mempercepat terjadinya proses kebakaran itu ya harus kering. Berarti kalian sudah memahami ya beberapa tentang penyebab dari kebakaran lahan dengan kondisi yang kering. Cukup untuk kelompok 3. Berarti terakhir adalah kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 boleh presentasi. Silakan bisa dimulai aja. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Elensia Alfari dan teman saya Maya Sudarsti. Ainur Fadila. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang krisis air bersih. Siklus hidrologi atau siklus air adalah salah satu siklus alami yang menopang kehidupan di bumi. Siklus hidrologi bumi dimulai sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, ketika bumi mendingin, namun aktivitas manusia dapat mengganggu siklus air ini. Salah satu dampak dari terganggunya siklus air adalah krisis air bersih. Siklus hidrologi menjaga ketersediaan air bersih, cair tidak asin di daratan terganggu. Siklus hidrologi dapat mengakibatkan air tanah dan sumber air kering. Akibatnya makhluk hidup akan kekurangan air untuk konsumsi dan Kita bantu aja. semua makhluk hidup membutuhkan air. Kekeringan akan membuat manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk mempertahankan fungsi tubuh, sehingga terganggunya siklus hidrologi atau pertama dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kepunahan makhluk hidup. Beberapa dampak krisis air bersih: 1. Munculnya penyebaran seperti diare, kolera, disentri, dan polio. Krisis air bersih akan membuat kondisi lingkungan memburuk sebab tumbuhan dan hewan
perlu air bersih untuk melangsungkan hidup. Jika tumbuhan dan hewan mati, maka rantai makanan dan ekosistem alam akan terganggu. 3. Krisis air mengganggu perekonomian, khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor agrikultura dan konsumsi. Ada beberapa langkah mengurangi krisis air. 1. Menghemat air. 2. Tidak membuang sampah pada saluran air. 3. Menanam pohon atau reboisasi. 4. Membuat tempat pembuangan hujan. Sekian dari hasil presentasi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Ada? Oke, dari kelompok 1 silakan. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, apa siklus hidrologi sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih? Tadi apa? Apakah siklus hidrologi sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih? Apa siklus hidrologi sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih? Jawabannya sangat berpengaruh. Siklus air adalah siklus air yang tidak pernah berhenti, namun dalam komponennya ada yang terganggu, maka akan berpengaruh terhadap kualitas air. Contohnya, saat musim kemarau, begitu curah hujannya sedikit, maka kondisi air di daratan juga berkurang. Hal tersebut akan berkaitan juga pada jumlah air bersih di daratan, misalnya sumur mengering, sumber air kering, dan kualitas air menurun karena polusi ilmiah. Apakah sudah Jelas? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Sudah ada. Kelompok 4 atau mau menambahkan? Tidak ada? Oke, boleh ditutup dulu biar nanti kita baca. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih. Di sini tadi tentang krisis air bersih. Nah, ini yang paling rentan di tempat kita ya. Krisis air bersih terutama di Indonesia ya, kita juga. Air ini adalah salah satu hal atau komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa nggak sih kita nih hidup tanpa air? Tidak bisa. Kira-kira kalau tidak makan masih bisa ya. Tapi kalau tidak minum gimana? Dehidrasi. Karena di dalam tubuh kita saja sudah terdiri dari sekitar berapa puluh persen ya? 60-70% itu adalah bentuk cairan ya. Nah, gitu. Jadi di sini air bersih itu sangat penting, apalagi untuk menunjang apa? Kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Tumbuhan dan hewan juga perlu air bersih. Kalau misalnya tumbuhan yang kita kasih aja airnya itu air, misalnya air limbah, kira-kira kalian mau nggak sih konsumsi itu tumbuhan? Tidak kan? Kalaupun kita mengkonsumsi tumbuhan yang tercemar dengan air limbah, apakah nanti akan berdampak kepada kita? Berdampak. Nah, makanya kebetulan air bersih itu sangat-sangat penting bagi semua makhluk hidup. Hewan juga sama. Hewan malah lebih rentan juga ya. Kalau misalnya tercemar airnya, mereka susah juga minum. Nah, sama juga dengan manusia. Maka pencemaran ini seperti yang baru saja terjadi banjir di ya. Yang tadinya sumurnya bersih, jernih, malah jadi apa? Keruh. Kira-kira kalian mau nggak sih konsumsi air keruh? Tidak ya. Jadi caranya bagaimana ya? Ada filternya atau beli air galon itu ya. Tempat ibu kebetulan nggak ada banjir sih, kemarin aku banjir, tempat ibu nggak banjir. Tapi kalau hujan air sumur ibu juga
Perlu. Karena memang ada pengaruhnya juga ya. Ini sebagai contoh aja. Dulu di tempat sekitar rumah ibu itu masih, depan rumah ibu itu masih hutan ya, kayak kebun, masih banyak pohon, ditanami segala macam. Itu air sumur tidak pernah keruh walaupun hujan. Ya. Tidak pernah keruh walaupun hujan. Pakai gorong-gorong juga tidak, tapi karena banyaknya pohon di sekitarnya itu walaupun hujan tidak pernah keruh. Setelah sekarang lahan itu sudah berubah jadi pemukiman, hujan sedikit saja air mengalir, akhirnya jadi keruh. Kalau setelah hujan air sumur itu nggak bisa langsung dipakai, harus menunggu dulu beberapa waktu sampai dia kembali jernih. Jadi itu gambaran saja kalau sebenarnya kondisi alam kita sekarang ini sangat terganggu sudah ya. Nah, kalau misalnya kita kekurangan air bersih, bagaimana? Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dampaknya ya, banyak sekali. Dampak bagi makhluk hidup, bahkan bagi manusia aja tadi apa? Disentri ya, disertai tadi, disentri mungkin maksudnya ya teman bilang iya gitu. Disentri itu sakit perut ya, karena sangat berpengaruh. Apalagi sekarang ini kalau kita mau mengolah makanan perlu air tidak? Perlu. Hampir semua yang kita olah itu perlu Air. Terutama untuk mencuci saja, mencuci bahan pangan kita perlu air. Mau nggak sih kalian makan buah misalnya nggak dicuci dulu? Tidak. Jatuh langsung aja dimakan, mau? Tidak. Mesti dicuci. Apakah kalian mencucinya pakai air yang sembarangan? Tidak. Harus pakai air bersih, betul. Jadi itu yang di kehidupan nyata saja kita selalu menggunakan air bersih. Bahkan untuk kita mandi saja, apakah mau pakai air yang keruh? Tidak. Itu pun tidak masuk ke badan padahal ya, tapi tidak mau juga. Sekarang menurut kita simpulkan saja sama-sama ya, kita simpulkan sama-sama. Dari 4 kelompok tadi beberapa membahas. Kelompok 1 tadi membahas tentang kekeringan. Kelompok 2 tentang banjir. Kelompok 3 tentang asap. Kelompok 4 tentang Krisis air bersih. Itu semua apakah ada hubungannya dengan hidrologi? Ada. Semuanya tergantung terhadap ketersediaan air. Nah, jadi air itu menjadi hal yang sangat pokok ya dalam kehidupan kita. Di bumi saja hampir 80% itu ditutupi oleh air. Ada yang berupa samudra, ada yang berupa laut ya, laut. Ada lagi sungai, danau, rawa juga. Tahu rawa? Tahu. Nah itu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada di dalam bumi kita ini, di bumi kita ini selalu tergantung kepada air. Dan air itu ada beberapa ya. Yang kita tahu yang tadi Ibu sudah katakan, selain siklus air kita akan membahas tentang perairan darat. Perairan darat itu ada tadi sungai, danau, rawa. Ada tadi ya di video pembelajaran tadi ada ya. Ada sungai, ada danau, ada rawa. Kalau laut itu dia nanti lain sendiri ya, ada materi sendiri nanti untuk laut. Karena ada cara-cara segala konservasi laut nanti ya. Jadi di sini di sungai yang tadinya banjir di tempat kita, apakah ada kaitannya dengan sungai? Ada. Karena apa? Nah, air yang di sungai itu menguap. Nah, air yang di sungai meluap, betul. Kalau misalnya kekeringan, apakah juga ada kaitannya nanti dengan sungai? Ada. Karena apa? Ya, sungai yang mengering itu akan mengaruhi kehidupan Perikanan ya, hewan-hewan di air. iya betul. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sungai itu akan terganggu kalau sungainya karena di tempat kita aja sungai Karau itu kan yang kita tahu kan
Kemarin aja katanya bendung Karau ini dibuka kan? Bendung Karau itu dia membendung sungai Karau, sungai yang ada itu, sungai yang tempat kita ini. Nah, waktu sudah bendung Karau tidak bisa lagi membendung air, maka dibukalah pintu airnya dan mengalir di sungai. Tapi ternyata kondisi sungai kita pun tidak bisa menampung airnya. Maka akhirnya juga meluap. Lalu berikutnya, tempat kita ini ada danau enggak? Ada ya? Di mana? Di mana danaunya? Di mana? Kalau yang dekat-dekat tempat kita ini yang ada hanya danau buatan ya, danau buatan waduk gitu ya. Waduk ya, seperti waduk itu bendungan Tabla dengan bendung Karau ya. Itu namanya danau buatan karena memang dibuat untuk menampung air. Tapi nanti suatu waktu dia bisa dibuka ya pintu airnya, airnya mengalir lagi di sungai. Nah, kalau rawa di tempat kita ada nggak? Rawa ini lahan basah kita ada nggak? Nggak ada ya, kita nih nggak ada rawa-rawa. Karena kalau kita ini masuk kategori tempat yang cukup tinggi, dataran rendah, tapi masuk dataran rendah yang sudah agak tinggi ya, tidak yang rendah sekali. Kalau rendah sekali kan seperti daerah pesisir. Tapi tempat kita ini masih masuk kategori tinggi, tapi bisa banjir ya. Kemudian untuk kabut asap juga jelas ada hubungannya dengan apa? Siklus hidrologi. Nah, kemudian krisis air bersih juga sangat berpengaruh dari siklus hidrologi. Berarti dari semuanya tadi, semuanya tergantung dari siklus hidrologi. Baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa siklus hidrologi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi. Sesuai tujuan pembelajaran kita tadi ya. Artinya apakah betul ada pengaruhnya? Tadi kalian dari hasil presentasi, dari hasil kerja kelompok, ibu lihat sudah betul ya, sudah bisa tentang pengaruhnya juga sudah ada, sudah dituliskan dan disampaikan dengan sangat baik. Untuk selanjutnya, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu akan membagikan untuk sumatifnya ya, sumatifnya. Tentang pemahaman kalian dari siklus hidrologi ya. Tidak banyak ya, soalnya tidak banyak. Langsung ibu bagikan aja ya. Jangan lupa kita langsung dijawab di situ aja. Jangan lupa tulis namanya ya, dengan kelasnya. Tulis aja di bagian atas. Langsung bisa dikerjakan di situ aja. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah. Boleh ya, silakan. Boleh di. Ini ibu berikan waktu 10 menit ya. Karena soalnya juga tidak banyak.
Ibu mau lihat dulu gimana hasil kalian secara mandiri, apakah kalian sudah cukup memahami tentang siklus hidrologi ini, kemudian perairan darat dan pengaruhnya nggak dengan dampak dari proses segala apa namanya air tanah tadi yang untuk yang siklus air tadi ya. Siapa tadi yang katanya yang nggak punya pulpen tadi? Ibu, ada? Itu saya ada. Sudah? Nah, Ini ada. ini Bu, bakunya Bu. Jadi, pulpennya habis. Ya? Yang pilihan gandanya disilang aja ya, langsung di situ aja. Nah, yang esainya silakan jawabannya tulis di bagian bawah ini. Ada apa? Susah ya? Iya. Bisa. Jawab menurut pemahaman kalian ya. Cukup ya 10 menit lagi ya? Cukup aja ya. Sebenarnya aku sudah menjawab esainya ya. Berarti sudah lumayan nih pemahamannya nih. Cepat jawabnya.
beberapa menit lagi ya. Sempat nggak? Sempat. Baik, bisa kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ada yang sudah selesai? Kita boleh dikumpulkan ya. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Harus. Atau sudah? Ada yang lagi mengumpulkan? Sudah? Oh, masih ada? Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Menyenangkan? Kira-kira kalian pengen pelajaran berikutnya nanti seperti apa? Atau ada masukan gitu untuk ibu kita mesti belajarnya seperti apa? Kalian pengennya yang gimana? Ada? Belajar kayak gini lagi? Ya. Lebih senang pakai alat-alat begini? Ya. Apalagi kalau misalnya kalian pengen sesuatu, mau yang seperti apa pelajarannya? Yang akan datang? Berarti nanti bisa kita pelajari yang akan datang ya. Nah di sini di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masih tentang hidrosfer tapi tentang perairan laut, kemudian bagaimana pembagian perairan laut dan lain sebagainya ya. Kerja kelompoknya tadi gimana? Oke. Apakah ada teman kelompok yang nggak mau kerja? Kerja semua. Aja ya, ada. Berarti aman ya. Pengennya itu nanti kalau belajar yang akan datang, apakah masih pakai video pembelajaran LCD atau mau bikin gimana? Atau mau interaktif aja? Seperti kita pas, kalau pas kan tugas-tugas dan lain sebagainya itu lewat menjawabnya lewat link ya online. Apakah ada masukan kalau mau seperti itu atau mau seperti apa?
Apa? Nanti kalau misalnya itu di silent aja ya. Oke? Berarti sudah kita cukupkan aja ya. Nah, karena berhubung waktu kita juga sudah cukup, sudah habis. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas kerjasama kita hari ini dan semoga nanti pembelajaran kita yang akan datang itu semakin menarik ya, kalian semakin aktif dan kreatif dalam belajar ya. Oke, silakan kita akhiri. Selamat siang. Ya. Sudah di stop Rekor. apa jar ibu? Stop rekor. Kan dia tuh udah ngajar ibu ya? Oh iya. Jalan mana? Makasih lah. Makasih lah. Masih bertahan lah. Ini caranya. Itu bujir cepatnya kemana? Terima kasih ya semuanya. Masih punya lah. Ada lagi. Ada lagi dua. Halo Bu. Hadap sini. Hadap sini kalau ngomong. Ya itu kecil. Anda teh harap loh. Ya sopok Pak. Hadap sini. Bu. Halo Bu. Sini pemuda. Apa? Sebelah sini mama mah. Iya. Cepet kan ini. Nggih Bu. Nah, situ guys, situ guys. Ya Bu. Alhamdulillah seneng aja Bu, santai aja, mengalir aja sih Bu. Ya karena panik Bu karena nggak bisa mengerekod, hilang sinyal dan lain sebagainya Bu. Stop rekamannya. Nggih. Stop rekamannya.